Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Seperti biasa, kembali mengingatkan untuk sama-sama menghadirkan niat ikhlas mendengarkan kepada majelis ilmu. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Maka sama-sama kita hadirkan niat ikhlas karena mengharapkan ridho Allah semata. Kemarin sudah kita jelaskan tentang waktu atau waktu-waktu sholat yang 5. Nah, sekarang akan kita lanjutkan pembahasan seputar yang berkait dengan kewajiban sholat 5 waktu tersebut. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Fatajibu hadhil furu' mengetahui waktu-waktu sholat yang 5 waktu ini fi awqatiha, dan juga wajib bagi melakukan atau mengerjakan sholat yang 5 tersebut di waktunya yang kemarin sudah dijelaskan. Ala kulli muslimin, atas setiap individu muslim. Berarti dari sini dikecualikan orang-orang kafir. Orang-orang kafir maka tidak diwajibkan atas mereka atau tidak diperintahkan atas mereka untuk mengerjakan sholat ketika di dunia. Akan tetapi wajib atau mereka akan mendapatkan, artinya mereka akan mendapatkan siksa kelak di akhirat atas meninggalkannya sholat tersebut. Artinya bagaimana? Bahwa orang kafir itu tidak diperintahkan bagi mereka sholat. Sholatlah. Akan tetapi diperintahkan terlebih dahulu bagi mereka aslim. Artinya masuk terlebih dahulu ke dalam agama Islam, baru setelah itu mereka diperintahkan untuk sholat. Adapun dalam posisi kafirnya mereka tidak diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Balighin juga diwajibkan atas seorang muslim yang baligh. Berarti dikecualikan dari sini orang yang belum baligh. Aqilin juga atas perempuan muslim yang baligh dan juga berakal. Dikecualikan orang gila. Berarti orang yang tidak mengerjakan sholat berarti dia artinya kewajiban sholat tidak berlaku bagi orang gila. Tahirin artinya suci dari ghairil haidhi wan nufasa. Artinya suci dari, artinya bukan seorang yang haid atau perempuan yang haid ataupun nifas. Tidak diperintahkan bagi perempuan haid dan nifas untuk mengerjakan sholat. Bahkan lebih dari itu tidak diperintahkan juga untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan karena sebab haid ataupun nifas. Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha. Kemudian haram mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya. Kalau tanpa uzur, haram bagi seseorang sebelum masuk waktu. Tanpa adanya uzur, dan lebih dari itu, sholat yang dikerjakan juga tidak sah. Sholat yang dikerjakan tidak sah. Pertama, kedua, sholat yang dikerjakan tidak sah karena belum masuk waktunya sholat. Wa ta'khiruha anhu li ghairi udrin, juga haram mengakhirkan sholat keluar dari waktunya li ghairi udrin, tanpa adanya uzur. Jadi kalau orang mengakhirkan sholat sehingga keluar dari waktunya,
tetap sah sholatnya sebagai qadaan. Artinya bagaimana? Kewajiban sholat itu disebut dalam istilah dengan wujub muwassa. Kewajibannya yaitu waktunya panjang. Artinya dalam artian apa? Boleh bagi seseorang mengerjakan zuhur misalkan jam 1, jam 2 ataupun sebelum masuk waktu asar. Itu namanya wujub muwassa. Jadi waktunya misalkan masuk zuhur jam 12, habis waktu jam 3. Boleh orang melakukan zuhur setengah 1, jam 1, jam 2, jam 3 masuk waktu asar. Itu namanya wujub muwassa. Berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu namanya mudayyak. Orang nggak bisa mengakhirkan puasa Ramadan, ya kan? Karena waktunya mudayyak, bahasanya begitu. Adapun memajukan sholat atau mengakhirkan sholat karena sebab uzur, misalkan karena seperti safar, maka tidak ada dosa di dalam memajukan atau mengakhirkan sholat. Fa in ra'ani datang penghalang yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan sholat. Contohnya seperti apa? Sebutkah atau misalkan lagi datang penghalang tersebut, ma yasa' itu waktu yang cukup sholat saja. Kalau sebenarnya orang memungkinkan untuk sebelum masuk waktu, misalkan orang sehat bisa kan mengerjakan wudhu untuk melakukan sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Zuhur setelah waktu roha berlalu dari waktu sholat yang cukup untuk mengerjakan sholat dan bersuci bagi orang yang tidak memungkinkan kecuali setelah waktu sholat. Seperti dikatakan itu namanya lebih dari benar. Kalau orang dia tapi sering, kalau ini dia panen terus nyak celak salasul baul. Nah, kalau berlalu dari waktu sholat, dari sini dapat kita orang yang sehat dan ada orang seperti
Nah, orang yang sehat ini kalau seandainya berlalu dari waktu sholat yang cukup untuk mengerjakan sholat, masuk misalkan waktu zuhur jam 12 teng misalkan, kemudian berlalu dari waktu tersebut yang cukup bagi dia untuk mengerjakan sholat zuhur tersebut, maka wajib bagi dia, kalau seandainya terus datang penghalang, begitu hilang penghalangnya, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat tersebut. Misalkan masuk zuhur jam 12 tadi kita katakan perumpamaannya, kemudian berlalu waktu bagi dia untuk melakukan sholat, misalkan katakan sholat 10 menit, atau orang yang khusyuknya gitu lama sholatnya 10 menit. Nah, dia tidak langsung sholat jam 12, tidak langsung sholat, tiba-tiba setengah satu haid, atau tiba-tiba setengah satu gila, itu kan contoh dari penghalang. Nah, apa yang terjadi? Maka ketika hilang haidnya, ketika hilang gilanya, wajib bagi dia untuk mengqadha sholat zuhur tersebut. Kenapa? Karena telah berlalu bagi dia waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat zuhur. Begitu juga orang yang istihadah atau orang yang terkena penyakit rasul. Nah, kalau seandainya masuk waktu zuhur kemudian cukup, nah kan tadi dia apa? Nggak bisa wudhu kecuali waktu sholat. Maka apa yang terjadi? Dia juga mau zuhur. Nah, itu. Paham itu? Paham? Nanti kita kasih soal. Itu paham, ini datang permasalahan datangnya penghalang yang menghalangi sholat. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang orang gila kan, berarti masa nggak sadar-sadar. Orang haid berarti kan masa nggak putus-putus haidnya. Nah, terjadi. Akan kita jelaskan. Yang tadi sudah pahami sampai sini, tapi jangan dibaurkan dengan penghalang, hilangnya penghalang yang akan kita jelaskan. Auzalal mani'u, atau hilangnya penghalang. Hilangnya penghalang sholat. Perempuan haid kemudian putus haidnya misalkan. Wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratin. Dan sholat tersebut takbiratul ihram, ukuran seseorang katakan Allah mengqadha sholat tersebut. Jelaskan hak asar. Masih yang untuk mengucapkan Allahu Akbar, maka wajib untuk mengerjakan atau melakukan sholat asar tersebut. Kalau tersisa sebelum terbenam matahari, wa kadza sebelumnya in ja'at, seandainya bisa, misalkan zuhur, asar, maghrib bisa dijamak dengan, tadi sudah kita kasih contoh bahwa kalau seandainya orang hilang penghalang sebelum terbenam matahari seukuran orang mengucapkan Allahu Akbar, masih tersisa itu segitu waktu seperti itu, maka apa? Wajib melakukan sholat asar dan mengqadha sholat zuhur. Karena apa? Karena asar dengan zuhur itu bisa dijamak. Paham itu?
Jadi misalkan perempuan hilang haidnya atau putus haidnya jam 5 sore. Apa yang harus dia lakukan? Melakukan sholat asar dan juga mengkodok sholat zuhur. Karena tadi asar dengan zuhur itu bisa dijamak. Contoh lain, ketika perempuan terputus dari haid jam 10 malam. Apa yang harus dia lakukan? Melakukan sholat isya dan mengkodok sholat maghrib. Karena apa? Isya dengan maghrib. Nah, itu. Fayajib asru, maka diwajibkan sholat asar dan zuhur. Kenapa? Karena bisa dijamak tadi. Kalau seandainya orang memiliki uzur, misalnya dalam perjalanan, zuhur dengan asar bisa dijamak. Inzalal mani'u takbiratin qoblal ghurub, maka diwajibkan bagi seseorang melakukan asar dengan zuhur kalau seandainya hilang penghalang seperti seukuran takbiratul ihram sebelum terbenamnya matahari. Wal isya'u ma'al maghrib, dan juga isya wajib melakukan sholat isya dan mengqadha maghrib biidraki takbiratin qoblal fajr, ketika seseorang mendapati waktu seukuran takbiratul ihram sebelum terbit fajar shadiq. Paham itu? Berarti kalau seandainya hilang haidnya pas terbit fajar shadiq, maka apa? Tidak wajib mengqadha salat tersebut. Langsung berarti salat subuh. Paham itu? Karena tidak cukup bagi dia untuk melakukan, atau tidak cukup waktu tersebut seukuran dengan takbiratul ihram. Wallahu a'lamu bishawab.